Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah informasi menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu harus kehilangan uang sebesar 10 juta euro karena memainkan Bruno Fernandes di laga melawan Newcastle. Menurut laporan tersebut, MU harus mengeluarkan 10 juta euro dan menyetorkannya ke Sporting Lisbon, mantan klub Bruno. Saat MU merekrut sang playmaker, ada beberapa klausul add-ons. Salah satunya adalah MU harus membayar uang sebesar 10 juta euro jika Fernandes menjadi starter di 25 laga Setan Merah. Laga ini kebetulan menjadi laga ke-25 Fernandes menjadi starter di MU, sehingga MU telah mengaktifkan klausul add-ons tersebut. Manchester United nampaknya tidak akan keberatan mengeluarkan 10 juta euro jika melihat performa yang telah ditunjukkan Fernandes. Semenjak bergabung dengan MU, Fernandes sudah bermain sebanyak 18 kali di ajang Premier League. Dari 18 pertandingan itu, ia terlibat dalam 20 gol yang dibuat United. Angka detailnya adalah ia membuat 11 gol dan 9 assist. Jadi, Setan Merah diyakini puas dengan investasi mereka pada sang playmaker. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memberikan pujian khusus kepada David De Gea. Ia menilai tanpa kehadiran sang kiper Spanyol itu, MU bakal tumbang di markas Newcastle. Solskjaer mengaku sangat takjub dengan penyelamatan yang dibuat oleh De Gea di laga itu. Ia menilai penyelamatan itu benar-benar ajaib, karena posisi Wilson dan tembakannya itu sudah hampir pasti masuk ke gawang. Selain memuji De Gea, Solskjaer juga memberikan pujian kepada Aaron Wan-Bissaka yang mencetak gol perdananya bagi MU. Ia berharap sang bek bisa berkontribusi lebih besar dalam membangun serangan Setan Merah di masa depan. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pujian kepada Harry Maguire. Ia menilai kapten Setan Merah itu menjadi sosok yang menginspirasi kebangkitan Setan Merah melawan Newcastle. Menurut Solskjaer, laga di St. James Park itu benar-benar menguji mental MU, terutama karena mereka tertinggal terlebih dahulu. Namun berkat kepemimpinan Maguire, Setan Merah berhasil comeback. Solskjaer mengaku sangat terkesan dengan bagaimana Maguire membawa dirinya di pertandingan ini, di mana ia berhasil menjadi teladan bagi rekan-rekan setimnya. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, buka suara terkait keputusannya mencadangkan Paul Pogba di laga kontra Newcastle. Ia menegaskan sang gelandang tidak menjadi starter bukan karena ocehannya baru-baru ini. Solskjaer menyebut bahwa sang gelandang mengalami cedera saat membela timnas Prancis. Jadi ia menilai terlalu beresiko untuk memainkan sang gelandang sejak awal laga. Solskjaer pada kesempatan ini juga memuji performa Pogba yang bermain di pertengahan babak kedua. Ia menilai sang gelandang memberikan kontribusi yang bagus bagi Setan Merah. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan penjelasan mengapa ia kembali mencadangkan Donny van de Beek di laga kontra Newcastle. Ia menyebut bahwa ia terpaksa mencadangkan sang gelandang karena kebutuhan tim. Solskjaer menyebut bahwa keputusannya mencadangkan Van de Beek murni karena urusan taktik. Ia menilai timnya butuh keseimbangan sehingga ia tidak bisa memainkan terlalu banyak pemain bertipe menyerang sekaligus. Solskjaer juga menegaskan bahwa Van de Beek masih masuk dalam rencananya. Ia menyebut sang gelandang akan jadi pemain yang krusial bagi Setan Merah musim ini. Luke Kenwick menyatakan kemenangan Manchester United atas Newcastle United karena ada pengaruh besar dari permainan Juan Mata. Meskipun Juan Mata tidak bermain selama 90 menit penuh, namun Luke Kenwick terkesan dengan dampak pemain asal Spanyol itu. Dia menilai sang pemain sudah memberikan perbedaan besar sebelum ditarik keluar.
Berbicara kepada Kauk Offside, Lukenwijk mengatakan Luan Mata pada pertandingan itu sudah membuat sebuah dimensi yang berbeda. Menurutnya, dia punya umpan yang bagus dan mampu bekerja sama dengan Bruno Fernandes sangat baik. Menurutnya Manchester United benar-benar tampil beda, tidak seperti melawan Tottenham Hotspur. Lukenwijk menilai masuknya mantan pemain Chelsea itu sudah memberikan perbedaan besar dalam permainan klub berjuluk Setan Merah. Selain itu, ex-MU itu juga terkesan dengan penampilan Marcus Rashford sebagai penyerang sentral. Dia merasa penempatan sang pemain juga sudah memberikan ruang untuk Juan Mata dan Bruno Fernandes mengembangkan permainan. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer mengancungi jempol permainan timnya ketika berhadapan dengan Newcastle. Ia menyebut para pemain Setan Merah bermain dengan mentalitas yang tepat, sehingga mereka bisa meraih kemenangan di laga itu. Solskjaer juga membeberkan rahasia di balik comeback timnya atas Newcastle United. Kepala yang dingin disebut menjadi kunci United bisa mengembalikan keadaan di St. James Park. Solskjaer juga mengaku sangat kagum dengan mentalitas yang ditunjukkan anak asuhnya di laga itu. Ia menilai Setan Merah terus berjuang agar bisa membalikan keadaan. Manchester United akan bertandang ke Paris di tengah pekan ini. Mereka akan menantang PSG di pertandingan pertama grup H Liga Champions. Rekrutan anyar Manchester United, Edinson Cavani, akhirnya menjalani sesi latihan perdana bersama rekan-rekan barunya pada Minggu waktu setempat. Hal itu membuka kesempatan Cavani melakoni debut bersama Setan Merah ketika mereka melawan bekas klubnya, Paris Saint-Germain, dalam laga pembuka penyisihan grup H Liga Champions di Parc des Princes. Demikianlah dilaporkan Manchester Evening News. Penyerang tim nasional Uruguay itu bergabung dengan Setan Merah di menit-menit akhir bursa transfer musim panas 2020 sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya tak diperpanjang PSG. Protokol pencegahan pandemi COVID-19 yang berlaku di Inggris membuat Cavani tidak bisa langsung bergabung dengan skuad MU dan diwajibkan menjalani masa karantina sebelum mengikuti sesi latihan. Mantan pemain Napoli itu adalah satu dari 4 penyerang yang didaftarkan Setan Merah untuk Liga Champions bersama Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Odion Ighalo. Cavani bisa saja dimainkan dalam pertandingan Liga Champions pertama United selama 2 tahun, hanya beberapa bulan setelah mantan timnya dikalahkan di final kompetisi musim lalu oleh Bayern Munchen. Cavani menghabiskan 7 tahun di PSG, mencetak 200 gol dalam 301 penampilan dan membantu mereka mengkokohkan dominasi di kompetisi tertinggi Prancis. Sementara di panggung internasional, ia adalah anggota skuad timnas Uruguay yang finish 4 di Piala Dunia 2010 dan bermain di kompetisi tersebut di edisi 2014 serta 2018. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengalami kegagalan dalam upaya mereka menggait Martin Odegaard dari Real Madrid pada musim panas kemarin. Odegaard sejatinya merupakan incaran Manchester United sejak lama. Namun, upaya Setan Merah untuk memboyong pemain Norwegia itu ke Old Trafford selalu tak membuahkan hasil. Pada jendela transfer musim panas kemarin, ketertarikan Manchester United terhadap Odegaard kembali muncul setelah melihat performa mengkilapnya bersama Real Sociedad musim lalu. Ketertarikan Manchester United terhadap Odegaard dikonfirmasi oleh Marca. Setan Merah sempat melayangkan tawaran tetapi ditolak oleh pihak Madrid. Odegaard sendiri kembali ke Real Madrid dan akhirnya dimasukkan oleh sang entrenador Zidane Zidane ke dalam tim utama asuhannya musim ini. Musim ini Odegaard sudah 3 kali dimainkan oleh Zidane di pentas La Liga, 2 diantaranya sebagai starter. Namun sejauh ini pemain 21 tahun itu masih belum bisa mengulangi performanya musim lalu. Petinggi Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke menegaskan bahwa pihaknya siap melepas Jadon Sancho ke Manchester United, asal syarat yang sudah ditentukan bisa dipenuhi klub Premier League tersebut. Sejak musim lalu, Jadon Sancho menjadi salah satu target utama Manchester United. Namun hingga kini upaya yang dilakukan Setan Merah belum juga membuahkan hasil.
Sepanjang jendela transfer musim panas kemarin, Manchester United mati-matian mengejar Sancho. Namun, Dortmund hanya bersedia melepas pemain 20 tahun itu di angka 120 juta euro. Sesaat setelah jendela transfer ditutup, Direktur Olahraga Dortmund Michael Zorc mengakui bahwa Sancho akan diizinkan pergi dari Signal Iduna Park jika ada klub yang bersedia menebus bandrol yang mereka tetapkan. Kini Watzke pun kembali menegaskan sikap Dortmund terkait Sancho, meski tak secara spesifik menyebut Manchester United sebagai klub peminat sang winger. Manchester United diyakini akan kembali berusaha memboyong Sancho ke Old Trafford ketika jendela transfer Januari nanti dibuka. Namun, Watzke merasa yakin bahwa Sancho akan bertahan bersama Borussia Dortmund, setidaknya hingga akhir musim dan bahkan bisa lebih lama lagi.